Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alis Rahayu dari kelas Teknik Listrik 3A program studi Teknik Listrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini salah satu tugas akhirnya berjudul prototipe pengering padi sistem thin layer. Saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 ya. Jadi kita langsung saja masuk ke bab 1. Ini jadi pada bab 1 ini terdapat latar belakang. Nah, di sini latar belakang dari pembuatan alat ini yaitu Indonesia itu merupakan negara agraris ya, di mana 40% mata pencaharian penduduknya itu dengan bertani atau bercocok tanam. Salah satunya dengan bercocok tanam padi. Dan menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan penghasil terbanyak padi juga. Nah, pada proses pengolahan padi ini, untuk sebelum dikonsumsi ini terdapat beberapa tahapan. Salah satunya yaitu tahapan pengeringan padi. Jadi, tahapan pengeringan padi ini bertujuannya untuk menurunkan kadar air sehingga padi nantinya dapat bertahan lama. Dan mutu padi juga dapat dijaga agar tetap baik. Namun, pada biasanya petani mengeringkan padi ini masih membutuhkan bantuan sinar matahari langsung ya, sehingga waktu yang diperlukan juga relatif lama ya, bisa sampai 3-5 hari. Jadi di sini penulis mencoba untuk membuat inovasi di mana penulis ingin menciptakan alat pengering padi. Kemudian di sini ada rumusan masalah ya. Di sini berdasarkan permasalahan pada latar belakang seperti tadi, latar belakangnya. Di sini rumusan masalahnya itu bagaimana ya cara membuat prototipe pengering padi dengan sistem thin layer tersebut. Kemudian apa pengaruh suhu dan waktu pada proses pengeringan padi. Kemudian seberapa besar energi ya yang dibutuhkan dalam proses pengeringan tersebut. Kemudian di sini juga ada batasan masalah. Di sini batasan masalahnya itu ini menggunakan varietas jenis padi Impari 32 dengan kapasitas 2 kg. Kemudian proses pemasukan dan pengeluaran padi secara maksimal ya. Kemudian pembacaan kadar air. Sensor YL69 itu digunakan sesuai cara kerja moisture tester di bidang pertanian. Kemudian menggunakan termokontrol REC C100 dan heater 900 watt. Kemudian di sini ada tujuan tugas akhir. Di sini tujuan tugas akhir ya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan prototipe pengering padi sistem thin layer ini ada beberapa poin. Di sini tujuannya itu membuat prototipe pengering padi sistem thin layer, kemudian mengetahui pengaruh suhu dan waktu dalam proses pengeringan padi, kemudian mengetahui jumlah energi heater yang dibutuhkan pada prototipe pengering padi. Ada pula manfaat dari tugas akhir ini. Jadi di sini ada manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi mahasiswa tersendiri tentunya dengan membuat tugas akhir ini bisa menambah pengetahuan tentang pemanfaatan tenaga listrik di bidang pengetahuan. Kemudian juga meningkatkan kreativitas serta ide-ide dalam mengembangkan teknologi dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat bagi masyarakat sendiri, nantinya diharapkan alat ini tuh bisa dikembangkan dalam bidang pertanian sehingga mempermudah masyarakat. Kemudian dapat menjadi gambaran bagi para petani mengenai proses pengeringan padi menggunakan sistem thin layer. Kemudian metodologi yang digunakan ada beberapa poin. Di sini studi literatur ya. Jadi di sini penulis mencari dan mengumpulkan referensi dari jurnal maupun artikel, buku ataupun dasar sumber-sumber lain mengenai informasi yang berkaitan dengan tugas akhir tersebut. Kemudian poin kedua ada perancangan perangkat kelas.
pada tahapan ini dirancang apa saja sih perancangannya itu seperti apa. Kemudian ada perancangan program. Nah, di sini menggunakan Arduino Uno ya. Kemudian poin keempat ada pengujian dan analisa. Nah, jadi di sini tahapan ini tuh bertujuan untuk menguji apakah alat yang dibuat ini sudah bekerja secara maksimal atau belum. Kemudian ada tahapan pembuatan laporan. Nah, pada tahapan ini tuh dilakukan dari awal sampai akhir. Untuk apa? Nah, gunanya untuk memberi penjelasan proses-proses apa saja yang sudah dilakukan selama proses pembuatan alat tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu ya isi dari bab 1 pendahuluan yang ada di laporan tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.